kondisi rumah pribadi mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah terpantau sepi pada Jumat 13 Maret 2026. Sebagai informasi, Gus Yakut resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 12 Maret 2026. Ketua RT setempat menyebut sejak ditetapkan sebagai tersangka, Yakut belum pernah kembali ke rumah pribadinya di kawasan Rembang. Informasi selengkapnya terkait kondisi terkini rumah pribadi Gus Yakut di Rembang setelah penangkapan akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maska. Silahkan laporan Anda. Baik rekan Anggra dan juga Tribuners, saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah bahwa hari ini kediaman pribadi dari ex-Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kholil Qomas, atau yang lebih akrab disapa Gus Yakut, hari ini terpantau sepi, tidak ada aktivitas, pagar baja hitam juga tampak tertutup rapat, dan sebagaimana diketahui, Gus Yakut sejak Kamis kemarin sudah secara resmi ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Adapun mengenai keadaan rumah Gus Yakut yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin ini, menurut Ketua RT setempat yaitu Zainal Abidin, memang Gus Yakut dan keluarganya sudah lama tidak pulang ke rumahnya di Kabupaten Rembang dan lebih banyak berada di Jakarta. Namun demikian, menurut Zainal Abidin, setiap ada kegiatan masyarakat atau kegiatan di pondok pesantren, Gus Yakut masih memberikan kontribusinya. Adapun Zainal sendiri sebagai Ketua RT mengaku sudah lama tidak berinteraksi langsung dengan Gus Yakut, dan terakhir kali dia bertemu dan berkomunikasi dengan Gus Yakut adalah beberapa waktu sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK saat ada kegiatan open house di kediaman pribadinya. Dan menurut Zainal Abidin lagi, selama Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka, dan lebih tepatnya selama bulan Ramadan ini, setiap harinya warga, masyarakat setempat dan juga jemaah setempat mengadakan kegiatan doa bersama untuk mendoakan Gus Yakut, mendoakan kekuatan dan keselamatan bagi Gus Yakut. Dan menurut Zainal, selama kegiatan doa bersama tersebut, Gus Yakut sendiri juga memberikan kontribusinya meskipun tidak ada langsung, dan sampai hari ini Ramadan ke-23, Gus Yakut sendiri bersama keluarganya memang belum sekalipun tampak atau pulang ke daerah asalnya di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Demikian rekan Agra. Baik, rekan Maska, bisa dilaporkan seperti apa sosok Gus Yakut di mata keluarga dan warga sekitar? Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners. Jadi berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Ketua RT setempat, Zainal Abidin, yang juga merupakan tetangga dari Gus Yakut. Sosok Gus Yakut sendiri merupakan sosok yang sangat aktif karena yang bersangkutan dalam kegiatan masyarakat, dalam kegiatan keagamaan, karena yang bersangkutan diketahui juga merupakan bagian dari keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin yang berada di Kelurahan Leteh, yang mana pondok pesantren tersebut merupakan salah satu pondok pesantren yang berpengaruh di Kabupaten Rembang, yang memiliki beberapa tokoh-tokoh besar, di antaranya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, yang diketahui merupakan paman dari Gus Yakut sendiri. Kemudian kakak Gus Yakut, Yahya Kholil Stakuf, yang merupakan ketua PBNU, dan juga adik dari Gus Yakut yang merupakan wakil Bupati Rembang, yaitu Hanis Kholil Baro. Menurut Zainal, saat Yakut berada di kediamannya di Rembang, biasanya yang bersangkutan mengadakan open house
untuk menerima kunjungan dari para kerabat, handai tolan maupun masyarakat sekitar, termasuk yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada mantan Menteri Agama tersebut. Dan Zainal Abidin sendiri selaku Ketua RT mengatakan bahwa Gus Yakut adalah sosok yang loyal dan aktif dalam organisasi di mana yang bersangkutan bernaung, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga GP Ansor. Demikian rekan Anggra dan juga Tribuners. Baik rekan Maska, bisa dilaporkan bagaimana respon dari warga sekitar terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK? Baik rekan Anggra dan juga Tribuners. Tadi kami sempat menghubungi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua PCNU Kabupaten Rembang, yaitu Kiai Haji Mohtar Toha. Yang bersangkutan memberikan reaksi keras terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK dan bahkan meyakini bahwa KPK dalam tanda kutip sedang diobok-obok oleh kepentingan politik tertentu. Dan menurut Ketua PCNU Rembang yang juga merupakan rekan dari teman dekat dari Gus Yakut, dia meyakini bahwa apa yang dialami oleh Gus Yakut ini merupakan suatu upaya politisasi hukum. Dan menurutnya kasus yang menjerat Gus Yakut ini sebetulnya berawal dari kebijakan diskresi yang dilakukan oleh Gus Yakut demi kepentingan jemaah haji itu sendiri. Dan dia berharap Gus Yakut masih bisa memberikan perlawanan dalam tanda kutip di jalur hukum dengan menyediakan tim hukum yang bisa secara komprehensif menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan menurut Ketua PCNU Rembang lagi, ya, Kiai Mohtar Toha, Gus Yakut sama sekali tidak menerima aliran dana dari kasus yang dituduhkan terhadapnya ini. Jadi secara umum memang para muhibbin atau orang-orang, para pendukung dari Gus Yakut, termasuk yang berada di Kabupaten Rembang sendiri, memang beberapa di antara mereka meyakini bahwa Gus Yakut tidak bersalah dan merupakan korban dari politisasi hukum. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Rembang. Demikian rekan Andra. Baik rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saya memperkenalkan diri dulu Pak, dengan Bapak siapa? Saya Zainal Abidin, atas nama Ketua RT 42 RD 2 Kelurahan Leteh, Kecamatan Gunung Batu Tenggang. Ya. Saya selama ini setelah Gus Yakut sebagai tersangka sampai hari ini ya, di puasa ke hari yang ke-23 ini beliaunya belum pernah singgah di Rembang atau mampir di Rembang. Orang tahu beratnya pun di Jakarta. Ya. Memang kalau Gus Yakutnya selama ada kegiatan di Rembang, ya misalkan di sini ada buka bersama, itu juga masih memberi apa istilahnya kontribusi lah ke warga, ke jamaah. Di sana ada kemarin kan di sini selama puasa kan ada doa bersama istilahnya untuk kekuatan Gus Yakut, untuk kebaikan Gus Yakut, ya. Sampai hari ke-23 sampai hampir penetapan Gus Yakut kemarin Gus Yakut ditahan, itu belum ada Gus Yakut sampai pulang ke sini. Tapi kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau bulan Ramadan selalu di rumah. Kalau bulan Ramadan biasanya di akhir-akhir Ramadan. Itu di bulan-bulan di hari-hari ke-28 ke-29 itu juga ada acara di rumah biasanya. Di pondok atau di kediaman? Ya di kediaman juga di pondok. Kalau pondoknya itu masih wilayah RT sini bukan Pak? Kalau pondoknya bukan wilayah RT. Bukan wilayah RT sini. Tidak ada sini. Ya. Pak, kalau jenengan sebagai ketua RT mungkin terakhir kali pernah berkomunikasi dengan Gus Yakut mungkin kapan? Saya komunikasi dengan Gus Yakut itu sebelum Gus Yakut ditetapkan secara. Jadi sudah lama nggak ketemu dengan Gus Yakut.
Itu pas yang beliau di Rembang ya? Iya, Beliau di Rembang. ada open house dulu belum Gus Yakut tersangka. Iya. Namun kalau sekarang yang di rumahnya berarti ada yang menjaga Kalau dari di rumah penjaga itu ada penjaganya, Mas. Jadi kelihatannya ada anak pondok. anak pondok. Jadi kalau Gus Yakut dan keluarga memang Tidak belum pulang. Ya. Kondisi rumah pribadi mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah terpantau sepi pada Jumat 13 Maret 2026. Sebagai informasi, Gus Yakut resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 12 Maret 2026. Ketua RT setempat menyebut sejak ditetapkan sebagai tersangka, Yakut belum pernah kembali ke rumah pribadinya di kawasan Rembang. Informasi selengkapnya terkait kondisi terkini rumah pribadi Gus Yakut di Rembang setelah penangkapan akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maska. Silahkan laporan Anda. Baik rekan Anggra dan juga Tribuners, saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah bahwa hari ini kediaman pribadi dari ex-Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kholil Qomas atau yang lebih akrab disapa Gus Yakut, hari ini terpantau sepi, tidak ada aktivitas, pagar baja hitam juga tampak tertutup rapat, dan sebagaimana diketahui Gus Yakut sejak Kamis kemarin sudah secara resmi ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Adapun mengenai keadaan rumah Gus Yakut yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin ini, menurut Ketua RT setempat yaitu Zainal Abidin, memang Gus Yakut dan keluarganya sudah lama tidak pulang ke rumahnya di Kabupaten Rembang dan lebih banyak berada di Jakarta. Namun demikian, menurut Zainal Abidin, setiap ada kegiatan masyarakat atau kegiatan di pondok pesantren, Gus Yakut masih memberikan kontribusinya. Adapun Zainal sendiri sebagai Ketua RT mengaku sudah lama tidak berinteraksi langsung dengan Gus Yakut, dan terakhir kali dia bertemu dan berkomunikasi dengan Gus Yakut adalah beberapa waktu sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK saat ada kegiatan open house di kediaman pribadinya. Dan menurut Zainal Abidin lagi, selama Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka, dan lebih tepatnya selama bulan Ramadan ini, setiap harinya warga, masyarakat setempat dan juga jemaah setempat mengadakan kegiatan doa bersama untuk mendoakan Gus Yakut, mendoakan kekuatan dan keselamatan bagi Gus Yakut. Dan menurut Zainal, selama kegiatan doa bersama tersebut, Gus Yakut sendiri juga memberikan kontribusinya meskipun tidak ada langsung, dan sampai hari ini, Ramadan ke-23, Gus Yakut sendiri bersama keluarganya memang belum sekalipun tampak atau pulang ke daerah asalnya di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Demikian rekan Anggra. Baik, rekan Maska, bisa dilaporkan seperti apa sosok Gus Yakut di mata keluarga dan warga sekitar? Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, jadi berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Ketua RT setempat, Zainal Abidin,
yang juga merupakan tetangga dari Gus Yakut. Sosok Gus Yakut sendiri merupakan sosok yang sangat aktif karena yang bersangkutan dalam kegiatan masyarakat, dalam kegiatan keagamaan, karena yang bersangkutan diketahui juga merupakan bagian dari keluarga besar pengasuh pondok pesantren Rodotul Tholibin yang berada di Kelurahan Leteh, yang mana pondok pesantren tersebut merupakan salah satu pondok pesantren yang berpengaruh di Kabupaten Rembang, yang memiliki beberapa tokoh-tokoh besar, di antaranya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri yang diketahui merupakan paman dari Gus Yakut sendiri. Kemudian kakak Gus Yakut, Yahya Khalil Stakuf yang merupakan ketua PBNU, dan juga adik dari Gus Yakut yang merupakan wakil Bupati Rembang, yaitu Hanis Khalil Baro. Menurut Zainal, saat Yakut berada di kediamannya di Rembang, biasanya yang bersangkutan mengadakan open house untuk menerima kunjungan dari para kerabat, handai tolan maupun masyarakat sekitar, termasuk yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada mantan Menteri Agama tersebut. Dan Zainal Abidin sendiri selaku ketua RT mengatakan bahwa Gus Yakut adalah sosok yang loyal dan aktif dalam organisasi di mana yang bersangkutan bernaung, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga GP Ansor. Demikian rekan Anggra dan juga Tribuners. Baik rekan Maska, bisa dilaporkan bagaimana respon dari warga sekitar terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK? Baik rekan Anggra dan juga Tribuners. Tadi kami sempat menghubungi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua PCNU Kabupaten Rembang, yaitu Kiai Haji Mohtar Oha. Yang bersangkutan memberikan reaksi keras terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK, dan bahkan meyakini bahwa KPK dalam tanda kutip sedang diobok-obok oleh kepentingan politik tertentu. Dan menurut Ketua PCNU Rembang yang juga merupakan rekan dari teman dekat dari Gus Yakut, dia meyakini bahwa apa yang dialami oleh Gus Yakut ini merupakan suatu upaya politisasi hukum. Dan menurutnya kasus yang menjerat Gus Yakut ini sebetulnya berawal dari kebijakan diskresi yang dilakukan oleh Gus Yakut demi kepentingan jemaah haji itu sendiri. Dan dia berharap Gus Yakut masih bisa memberikan perlawanan dalam tanda kutip di jalur hukum dengan menyediakan tim hukum yang bisa secara komprehensif menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan menurut Ketua PCNU Rembang lagi, ya Kiai Mohtar Oha, Gus Yakut sama sekali tidak menerima aliran dana dari kasus yang dituduhkan terhadapnya ini. Jadi secara umum memang para muhibbin atau orang-orang, para pendukung dari Gus Yakut, termasuk yang berada di Kabupaten Rembang sendiri, memang beberapa di antara mereka meyakini bahwa Gus Yakut tidak bersalah dan merupakan korban dari politisasi hukum. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Rembang. Demikian rekan Andra. Baik rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, memperkenalkan diri dulu Pak, dengan Bapak siapa? Saya Zainal Abidin, atas nama Ketua RT 42 RB 2 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Ya. Saya selama ini setelah Gus Yakut sebagai tersangka sampai hari ini ya, di puasa ke hari yang ke-23 ini, beliaunya belum pernah singgah di Rembang atau mampir di Rembang. Atau biasanya pun di Jakarta. Memang kalau Gus Yakutnya selama ada kegiatan di Rembang, ya misalkan di sini ada buka bersama, itu juga masih memberi istilahnya kontribusi lah ke warga, ke jamaah. Misalnya ada kemarin kan di sini selama puasa kan ada doa bersama istilahnya lah, untuk
kekuatan Gus Yakut, untuk kebaikan Gus Yakut, ya, sampai hari ke-23 sampai hampir penetapan Gus Yakut kemarin Gus Yakut ditahan, itu belum ada Gus Yakut sampai pulang ke sini. Tapi kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau bulan Ramadan selalu di rumah? Kalau bulan Ramadan biasanya di akhir-akhir Ramadan. Itu di bulan-bulan di hari-hari ke-28, ke-29 itu ada acara di rumah biasanya. Di pondok atau di kediaman? Ya, di kediaman juga di pondok. Kalau pondoknya itu masih wilayah RT sini bukan, Pak? Kalau pondoknya bukan wilayah RT. Bukan wilayah RT sini. Tidak ada sini. Ya. Kalau jenengan sebagai ketua RT, mungkin terakhir kali pernah berkomunikasi dengan Gus Yakut, mungkin kapan? Saya komunikasi dengan Gus Yakut itu sebelum Gus Yakut ditetapkan secara. Jadi sudah lama nggak ketemu dengan Gus Yakut. Itu pas yang beliau di Rembang ya? Iya, di Rembang. Ada open house dulu sebelum Gus Yakut ditetapkan. Namun kalau sekarang yang di rumahnya berarti ada yang menjaga? Kalau di rumah penjaga itu ada penjaganya, jadi kelihatannya dari anak pondok. Anak pondok. Jadi kalau Gus Yakut dan keluarga memang tidak belum pulang. Kondisi rumah pribadi mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah terpantau sepi pada Jumat 13 Maret 2026. Sebagai informasi, Gus Yakut resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 12 Maret 2026. Ketua RT setempat menyebut sejak ditetapkan sebagai tersangka, Yakut belum pernah kembali ke rumah pribadinya di kawasan Rembang. Informasi selengkapnya terkait kondisi terkini rumah pribadi Gus Yakut di Rembang setelah penangkapan akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maska. Silahkan laporan Anda. Baik rekan Anggra dan juga Tribuners, saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah bahwa hari ini kediaman pribadi dari ex-Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kholil Qomas atau yang lebih akrab disapa Gus Yakut, hari ini terpantau sepi, tidak ada aktivitas, pagar baja hitam juga tampak tertutup rapat, dan sebagaimana diketahui Gus Yakut sejak Kamis kemarin sudah secara resmi ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Adapun mengenai keadaan rumah Gus Yakut yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin ini, menurut Ketua RT setempat yaitu Zainal Abidin, memang Gus Yakut dan keluarganya sudah lama tidak pulang ke rumahnya di Kabupaten Rembang dan lebih banyak berada di Jakarta. Namun demikian, menurut Zainal Abidin, setiap ada kegiatan masyarakat atau kegiatan di pondok pesantren, Gus Yakut masih memberikan kontribusinya. Adapun Zainal sendiri sebagai ketua RT mengaku sudah lama tidak berinteraksi langsung dengan Gus Yakut, dan terakhir kali dia bertemu dan berkomunikasi dengan Gus Yakut adalah beberapa waktu sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK saat ada kegiatan open house di kediaman pribadinya. Dan menurut Zainal Abidin lagi, selama
Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka, dan lebih tepatnya selama bulan Ramadan ini setiap harinya warga, masyarakat setempat dan juga jemaah setempat mengadakan kegiatan doa bersama untuk mendoakan Gus Yakut, mendoakan kekuatan dan keselamatan bagi Gus Yakut. Dan menurut Zainal, selama kegiatan doa bersama tersebut, Gus Yakut sendiri juga memberikan kontribusinya meskipun tidak ada langsung, dan sampai hari ini Ramadan ke-23 Gus Yakut sendiri bersama keluarganya memang belum sekalipun tampak atau pulang ke daerah asalnya di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Demikian rekan Anggra. Baik, rekan Maska, bisa dilaporkan seperti apa sosok Gus Yakut di mata keluarga dan warga sekitar? Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, jadi berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Ketua RT setempat, Zainal Abidin, yang juga merupakan tetangga dari Gus Yakut. Sosok Gus Yakut sendiri merupakan sosok yang sangat aktif karena yang bersangkutan dalam kegiatan masyarakat, dalam kegiatan keagamaan, karena yang bersangkutan diketahui juga merupakan bagian dari keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Tholibin yang berada di Kelurahan Leteh, yang mana pondok pesantren tersebut merupakan salah satu pondok pesantren yang berpengaruh di Kabupaten Rembang, yang memiliki beberapa tokoh-tokoh besar, di antaranya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri yang diketahui merupakan paman dari Gus Yakut sendiri. Kemudian kakak Gus Yakut, Yahya Khalil Stakuf yang merupakan ketua PBNU, dan juga adik dari Gus Yakut yang merupakan wakil Bupati Rembang, yaitu Hanis Khalil Baro. Menurut Zainal, saat Yakut berada di kediamannya di Rembang, biasanya yang bersangkutan mengadakan open house untuk menerima kunjungan dari para kerabat, handai tolan maupun masyarakat sekitar, termasuk yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada mantan Menteri Agama tersebut. Dan Zainal Abidin sendiri selaku Ketua RT mengatakan bahwa Gus Yakut adalah sosok yang loyal dan aktif dalam organisasi di mana yang bersangkutan bernaung, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga GP Ansor. Demikian rekan Anggra dan juga Tribuners. Baik, rekan Maska, bisa dilaporkan bagaimana respon dari warga sekitar terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK? Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners. Tadi kami sempat menghubungi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua PCNU Kabupaten Rembang, yaitu Kiai Haji Mohtar Oha. Yang bersangkutan memberikan reaksi keras terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK, dan bahkan meyakini bahwa KPK dalam tanda kutip sedang diobok-obok oleh kepentingan politik tertentu. Dan menurut Ketua PCNU Rembang yang juga merupakan rekan dari teman dekat dari Gus Yakut, dia meyakini bahwa apa yang dialami oleh Gus Yakut ini merupakan suatu upaya politisasi hukum. Dan menurutnya kasus yang menjerat Gus Yakut ini sebetulnya berawal dari kebijakan diskresi yang dilakukan oleh Gus Yakut demi kepentingan jemaah haji itu sendiri. Dan dia berharap Gus Yakut masih bisa memberikan perlawanan dalam tanda kutip di jalur hukum dengan menyediakan tim hukum yang bisa secara komprehensif menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan menurut Ketua PCNU Rembang lagi, ya Kiai Mohtar Oha, Gus Yakut sama sekali tidak menerima aliran dana dari kasus yang dituduhkan terhadapnya ini. Jadi secara umum memang para muhibbin atau orang-orang, para pendukung dari Gus Yakut, termasuk yang berada di Kabupaten Rembang sendiri, memang beberapa di antara mereka meyakini bahwa Gus Yakut tidak bersalah dan
merupakan korban dari politisasi hukum. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Rembang. Demikian rekan Andra. Baik, rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saya memperkenalkan diri dulu Pak dengan Bapak siapa? Saya Zainal Abidin, atas nama Ketua RT 42 RB 2 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Batu Tunggang. Ya. Saya selama ini setelah Gus Yakut sebagai tersangka sampai hari ini ya, di puasa ke hari yang ke-23 ini beliaunya belum pernah singgah di Rembang atau mampir di Rembang. Atau beratnya pun di Jakarta. Memang kalau Gus Yakutnya selama ada kegiatan di Rembang, ya, misalkan di sini ada buka bersama, itu juga masih memberi istilahnya kontribusi lah ke warga, ke jamaah. Misalnya ada kemarin kan di sini selama puasa kan ada doa bersama istilahnya lah untuk kekuatan Gus Yakut, untuk kebaikan Gus Yakut, ya. Sampai hari ke-23 sampai hampir penetapan Gus Yakut kemarin Gus Yakut ditahan, itu belum ada Gus Yakut sampai pulang ke sini. Tapi kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau bulan Ramadan selalu di rumah? Kalau bulan Ramadan biasanya di akhir-akhir Ramadan. Itu di bulan-bulan di hari-hari ke-28, ke-29 itu belum ada acara di rumah biasanya. Di pondok atau di kediaman? Ya, di kediaman juga di pondok. Pak, kalau pondoknya itu masih wilayah RT sini bukan Pak? Kalau pondoknya bukan wilayah RT. Bukan wilayah RT sini. Tidak ada sini. Ya. Pak, kalau jenengan sebagai ketua RT mungkin terakhir kali pernah berkomunikasi dengan Gus Yakut mungkin kapan? Saya komunikasi dengan Gus Yakut itu sebelum Gus Yakut ditetapkan secara. Jadi saya sudah lama nggak ketemu dengan Gus Yakut. Itu pas yang beliau di Rembang ya? Iya, di Rembang. Ada open house dulu sebelum Gus Yakut ditetapkan. Kemudian kalau sekarang yang di rumahnya berarti ada yang menjaga dari di rumah penjaga itu ada penjaga nama dari kelihatannya dari anak pondok. Oh, anak pondok. Jadi kalau Gus Yakut dan keluarga memang tidak belum pulang. Kondisi rumah pribadi mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah terpantau sepi pada Jumat 13 Maret 2026. Sebagai informasi, Gus Yakut resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 12 Maret 2026. Ketua RT setempat menyebut sejak ditetapkan sebagai tersangka, Yakut belum pernah kembali ke rumah pribadinya di kawasan Rembang. Informasi selengkapnya terkait kondisi terkini rumah pribadi Gus Yakut di Rembang setelah penangkapan akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maska. Silahkan laporan Anda. Baik rekan Anggra dan juga Tribuners, saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah bahwa hari ini kediaman pribadi dari ex-Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kholil Qomas atau yang lebih akrab disapa Gus Yakut, hari ini terpantau sepi, tidak ada aktivitas, pagar baja hitam juga tampak tertutup rapat, dan sebagaimana diketahui Gus Yakut sejak Kamis kemarin sudah secara resmi ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Adapun mengenai keadaan rumah Gus Yakut yang berada di lingkungan pondok pesantren
pesantren Raudhatul Thalibin ini, menurut Ketua RT setempat, yaitu Zainal Abidin, memang Gus Yakut dan keluarganya sudah lama tidak pulang ke rumahnya di Kabupaten Rembang dan lebih banyak berada di Jakarta. Namun demikian, menurut Zainal Abidin, setiap ada kegiatan masyarakat atau kegiatan di pondok pesantren, Gus Yakut masih memberikan kontribusinya. Adapun Zainal sendiri sebagai Ketua RT mengaku sudah lama tidak berinteraksi langsung dengan Gus Yakut, dan terakhir kali dia bertemu dan berkomunikasi dengan Gus Yakut adalah beberapa waktu sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK saat ada kegiatan open house di kediaman pribadinya. Dan menurut Zainal Abidin lagi, selama Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka, dan lebih tepatnya selama bulan Ramadan ini, setiap harinya warga, masyarakat setempat, dan juga jemaah setempat mengadakan kegiatan doa bersama untuk mendoakan Gus Yakut, mendoakan kekuatan dan keselamatan bagi Gus Yakut. Dan menurut Zainal, selama kegiatan doa bersama tersebut, Gus Yakut sendiri juga memberikan kontribusinya meskipun tidak ada langsung, dan sampai hari ini, Ramadan ke-23, Gus Yakut sendiri bersama keluarganya memang belum sekalipun tampak atau pulang ke daerah asalnya di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Demikian rekan Agra. Baik, rekan Maska, bisa dilaporkan seperti apa sosok Gus Yakut di mata keluarga dan warga sekitar? Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, jadi berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Ketua RT setempat, Zainal Abidin, yang juga merupakan tetangga dari Gus Yakut. Sosok Gus Yakut sendiri merupakan sosok yang sangat aktif karena yang bersangkutan dalam kegiatan masyarakat, dalam kegiatan keagamaan, karena yang bersangkutan diketahui juga merupakan bagian dari keluarga besar pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin yang berada di Kelurahan Leteh, yang mana pondok pesantren tersebut merupakan salah satu pondok pesantren yang berpengaruh di Kabupaten Rembang, yang memiliki beberapa tokoh-tokoh besar, di antaranya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, yang diketahui merupakan paman dari Gus Yakut sendiri. Kemudian kakak Gus Yakut, Yahya Khalil Stakuf, yang merupakan ketua PBNU, dan juga adik dari Gus Yakut yang merupakan wakil Bupati Rembang, yaitu Hanis Khalil Baro. Menurut Zainal, saat Yakut berada di kediamannya di Rembang, biasanya yang bersangkutan mengadakan open house untuk menerima kunjungan dari para kerabat, handai tolan maupun masyarakat sekitar, termasuk yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada mantan Menteri Agama tersebut. Dan Zainal Abidin sendiri selaku Ketua RT mengatakan bahwa Gus Yakut adalah sosok yang loyal dan aktif dalam organisasi di mana yang bersangkutan bernaung, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga GP Ansor. Demikian rekan Anggra dan juga Tribuners. Baik, rekan Maska, bisa dilaporkan bagaimana respon dari warga sekitar terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK? Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners. Tadi kami sempat menghubungi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua PCNU Kabupaten Rembang, yaitu Kiai Haji Mokhtar Toha. Yang bersangkutan memberikan reaksi keras terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK, dan bahkan meyakini bahwa KPK dalam tanda kutip sedang diobok-obok oleh kepentingan politik tertentu. Dan menurut Ketua PCNU Rembang, yang juga merupakan rekan dari teman dekat dari Gus Yakut, dia meyakini bahwa apa yang dialami oleh Gus Yakut ini merupakan suatu
upaya politisasi hukum. Dan menurutnya kasus yang menjerat Gus Yakut ini sebetulnya berawal dari kebijakan diskresi yang dilakukan oleh Gus Yakut demi kepentingan jemaah haji itu sendiri. Dan dia berharap Gus Yakut masih bisa memberikan perlawanan dalam tanda kutip di jalur hukum dengan menyediakan tim hukum yang bisa secara komprehensif menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan menurut Ketua PCNU Rembang lagi, ya, Kiai Muhtar Muha, Gus Yakut sama sekali tidak menerima aliran dana dari kasus yang dituduhkan terhadapnya ini. Jadi secara umum memang para muhibin atau orang-orang, para pendukung dari Gus Yakut, termasuk yang berada di Kabupaten Rembang sendiri, memang beberapa di antara mereka meyakini bahwa Gus Yakut tidak bersalah dan merupakan korban dari politisasi hukum. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Rembang. Demikian rekan Andra. Baik, rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita memperkenalkan diri dulu Pak, dengan Bapak siapa? Saya Zainal Abidin, atas nama Ketua RT 42 RB 2 Kelurahan Leteh, Kecamatan Lemong Batu Tenggang. Ya. Saya selama ini setelah Gus Yakut sebagai tersangka sampai hari ini ya, di puasa ke hari yang ke-23 ini beliaunya belum pernah singgah di Rembang atau mampir di Rembang. Atau beratnya pun di Jakarta. Memang kalau Gus Yakutnya selama ada kegiatan di Rembang, ya, misalkan di sini ada buka bersama, itu juga masih memberi apa istilahnya kontribusi lah ke warga, ke jamaah. Misalnya ada kemarin kan di sini selama puasa kan ada doa bersama misalnya lah, untuk kekuatan Gus Yakut, untuk kebaikan Gus Yakut, ya. Sampai hari ke-23 sampai hampir penetapan Gus Yakut kemarin Gus Yakut ditahan, itu belum ada Gus Yakut sampai pulang ke sini. Tapi kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau bulan Ramadan selalu di rumah? Kalau bulan Ramadan biasanya di akhir-akhir Ramadan. Itu di bulan-bulan di hari-hari ke-28, ke-29 itu ada acara di rumah biasanya. Di pondok atau di kediaman? Di kediaman juga di pondok. Pak, kalau pondoknya itu masih wilayah RT sini bukan Pak? Kalau pondoknya bukan wilayah RT. Bukan wilayah RT sini. Tidak RT sini. Ya. Pak, kalau jenengan sebagai ketua RT mungkin terakhir kali pernah berkomunikasi dengan Gus Yakut mungkin kapan? Saya komunikasi dengan Gus Yakut itu sebelum Gus Yakut ditetapkan tersangka. Jadi sudah lama dengan Gus Yakut. Itu pas yang beliau di Rembang ya? Iya, di Rembang. Ada open house dulu sebelum Gus Yakut tersangka. Namun kalau sekarang yang di rumahnya berarti ada yang menjaga? Kalau di rumah penjaga itu ada penjaganya Mas, jadi kelihatannya ada anak pondok. Oh, anak pondok. Jadi kalau Gus Yakut dan keluarga memang tidak belum pulang. Kondisi rumah pribadi mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah terpantau sepi pada Jumat 13 Maret 2026. Sebagai informasi, Gus Yakut resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 12 Maret 2026. Ketua RT setempat menyebut sejak ditetapkan sebagai tersangka, Yakut belum pernah kembali ke rumah pribadinya di kawasan Rembang.
Informasi selengkapnya terkait kondisi terkini rumah pribadi Gus Yakut di Rembang setelah penangkapan akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maska. Silahkan laporan Anda. Baik rekan Anggra dan juga Tribuners, saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah bahwa hari ini kediaman pribadi dari ex-Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qomas atau yang lebih akrab disapa Gus Yakut, hari ini terpantau sepi, tidak ada aktivitas, pagar baja hitam juga tampak tertutup rapat, dan sebagaimana diketahui Gus Yakut sejak Kamis kemarin sudah secara resmi ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Adapun mengenai keadaan rumah Gus Yakut yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Rodotul Tolibin ini, menurut Ketua RT setempat yaitu Zainal Abidin, memang Gus Yakut dan keluarganya sudah lama tidak pulang ke rumahnya di Kabupaten Rembang dan lebih banyak berada di Jakarta. Namun demikian, menurut Zainal Abidin, setiap ada kegiatan masyarakat atau kegiatan di pondok pesantren, Gus Yakut masih memberikan kontribusinya. Adapun Zainal sendiri sebagai Ketua RT mengaku sudah lama tidak berinteraksi langsung dengan Gus Yakut, dan terakhir kali dia bertemu dan berkomunikasi dengan Gus Yakut adalah beberapa waktu sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK saat ada kegiatan open house di kediaman pribadinya. Dan menurut Zainal Abidin lagi, selama Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka, dan lebih tepatnya selama bulan Ramadan ini, setiap harinya warga, masyarakat setempat dan juga jemaah setempat mengadakan kegiatan doa bersama untuk mendoakan Gus Yakut, mendoakan kekuatan dan keselamatan bagi Gus Yakut. Dan menurut Zainal, selama kegiatan doa bersama tersebut, Gus Yakut sendiri juga memberikan kontribusinya meskipun tidak ada langsung, dan sampai hari ini Ramadan ke-23, Gus Yakut sendiri bersama keluarganya memang belum sekalipun tampak atau pulang ke daerah asalnya di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Demikian rekan Anggra. Baik, rekan Maska, bisa dilaporkan seperti apa sosok Gus Yakut di mata keluarga dan warga sekitar? Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, jadi berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Ketua RT setempat, Zainal Abidin, yang juga merupakan tetangga dari Gus Yakut. Sosok Gus Yakut sendiri merupakan sosok yang sangat aktif karena yang bersangkutan dalam kegiatan masyarakat, dalam kegiatan keagamaan, karena yang bersangkutan diketahui juga merupakan bagian dari keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Tolibin yang berada di Kelurahan Leteh, yang mana pondok pesantren tersebut merupakan salah satu pondok pesantren yang berpengaruh di Kabupaten Rembang, yang memiliki beberapa tokoh-tokoh besar, di antaranya Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri yang diketahui merupakan paman dari Gus Yakut sendiri. Kemudian kakak Gus Yakut, Yahya Khalil Stakuf yang merupakan ketua PBNU, dan juga adik dari Gus Yakut yang merupakan wakil Bupati Rembang, yaitu Hanis Khalil Baro. Menurut Zainal, saat Yakut berada di kediamannya di Rembang, biasanya yang bersangkutan mengadakan open house untuk menerima kunjungan dari para kerabat, handai tolan maupun masyarakat sekitar, termasuk yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada mantan Menteri Agama tersebut. Dan Zainal Abidin sendiri selaku Ketua RT mengatakan bahwa Gus Yakut adalah sosok yang loyal dan aktif dalam organisasi di mana yang bersangkutan bernaung, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga GP Ansor. Demikian rekan Anggra dan juga Tribuners.
Baik rekan Maska, bisa dilaporkan bagaimana respon dari warga sekitar terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK? Baik rekan Anggra dan juga Tribuner. Tadi kami sempat menghubungi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua PCNU Kabupaten Rembang, yaitu Kiai Haji Mohtar Toha. Yang bersangkutan memberikan reaksi keras terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK dan bahkan meyakini bahwa KPK dalam tanda kutip sedang diobok-obok oleh kepentingan politik tertentu. Dan menurut Ketua PCNU Rembang yang juga merupakan rekan dari teman dekat dari Gus Yakut, dia meyakini bahwa apa yang dialami oleh Gus Yakut ini merupakan suatu upaya politisasi hukum. Dan menurutnya kasus yang menjerat Gus Yakut ini sebetulnya berawal dari kebijakan diskresi yang dilakukan oleh Gus Yakut demi kepentingan jemaah haji itu sendiri. Dan dia berharap Gus Yakut masih bisa memberikan perlawanan dalam tanda kutip di jalur hukum dengan menyediakan tim hukum yang bisa secara komprehensif menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan menurut Ketua PCNU Rembang lagi, ya Kiai Mohtar Toha, Gus Yakut sama sekali tidak menerima aliran dana dari kasus yang dituduhkan terhadapnya ini. Jadi secara umum memang para muhibbin atau orang-orang, para pendukung dari Gus Yakut, termasuk yang berada di Kabupaten Rembang sendiri, memang beberapa di antara mereka meyakini bahwa Gus Yakut tidak bersalah dan merupakan korban dari politisasi hukum. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Rembang. Demikian rekan Andra. Baik rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bisa memperkenalkan diri tuh Pak dengan Bapak siapa? Saya Zainal Abidin, atas nama Ketua RT 42 RB 2 Kelurahan Leteh, Kecamatan Gunung Batu Tenggang. Ya. Saya selama ini setelah Gus Yakut sebagai tersangka sampai hari ini ya, di puasa ke hari yang ke-23 ini beliaunya belum pernah singgah di Rembang atau mampir di Rembang. Atau sebenarnya pun di Jakarta ya. Memang kalau Gus Yakutnya selama ada kegiatan di Rembang, ya, misalkan di sini ada buka bersama, itu juga masih memberi apa istilahnya kontribusi lah ke warga, ke jamaah. Misalnya ada kemarin kan di sini selama puasa kan ada doa bersama istilahnya lah untuk kekuatan Gus Yakut, untuk kebaikan Gus Yakut, ya. Sampai hari ke-23 sampai hampir penetapan Gus Yakut kemarin Gus Yakut ditahan, itu belum ada Gus Yakut sampai pulang ke sini. Tapi kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau bulan Ramadan selalu di rumah? Kalau bulan Ramadan biasanya di akhir-akhir Ramadan. Itu di bulan-bulan di hari-hari ke-28, ke-29 itu ada acara di rumah biasanya. Di pondok atau di kediaman? Di kediaman, juga di pondok. Kalau pondoknya itu masih wilayah RT sini bukan Pak? Kalau pondoknya bukan wilayah RT. Bukan wilayah RT sini. Tidak ada sini. Ya. Kalau jenengan sebagai ketua RT mungkin terakhir kali pernah berkomunikasi dengan Gus Yakut mungkin kapan? Saya komunikasi dengan Gus Yakut itu sebelum Gus Yakut bisa bicara. Jadi sudah lama nggak ketemu dengan Gus Yakut. Itu pas yang beliau di Rembang ya? Iya, di Rembang. Ada open house dulu sebelum Gus Yakut tersangka. Kemudian kalau sekarang yang di rumahnya berarti ada yang menjaga dari di rumah penjaga itu ada penjaganya Mas, jadi kelihatannya dari anak pondok. Oh, anak pondok. Jadi kalau Gus Yakut dan keluarga memang tidak belum pulang.
Kondisi rumah pribadi mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah terpantau sepi pada Jumat 13 Maret 2026. Sebagai informasi, Gus Yakut resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 12 Maret 2026. Ketua RT setempat menyebut sejak ditetapkan sebagai tersangka, Yakut belum pernah kembali ke rumah pribadinya di kawasan Rembang. Informasi selengkapnya terkait kondisi terkini rumah pribadi Gus Yakut di Rembang setelah penangkapan akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maska. Silahkan laporan Anda. Baik rekan Anggra dan juga Tribuners, saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah bahwa hari ini kediaman pribadi dari ex-Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kholil Qomas atau yang lebih akrab disapa Gus Yakut, hari ini terpantau sepi, tidak ada aktivitas, pagar baja hitam juga tampak tertutup rapat, dan sebagaimana diketahui Gus Yakut sejak Kamis kemarin sudah secara resmi ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Adapun mengenai keadaan rumah Gus Yakut yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin ini, menurut Ketua RT setempat yaitu Zainal Abidin, memang Gus Yakut dan keluarganya sudah lama tidak pulang ke rumahnya di Kabupaten Rembang dan lebih banyak berada di Jakarta. Namun demikian, menurut Zainal Abidin, setiap ada kegiatan masyarakat atau kegiatan di pondok pesantren, Gus Yakut masih memberikan kontribusinya. Adapun Zainal sendiri sebagai Ketua RT mengaku sudah lama tidak berinteraksi langsung dengan Gus Yakut, dan terakhir kali dia bertemu dan berkomunikasi dengan Gus Yakut adalah beberapa waktu sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK saat ada kegiatan open house di kediaman pribadinya. Dan menurut Zainal Abidin lagi, selama Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka, dan lebih tepatnya selama bulan Ramadan ini setiap harinya warga, masyarakat setempat dan juga jemaah setempat mengadakan kegiatan doa bersama untuk mendoakan Gus Yakut, mendoakan kekuatan dan keselamatan bagi Gus Yakut. Dan menurut Zainal, selama kegiatan doa bersama tersebut, Gus Yakut sendiri juga memberikan kontribusinya meskipun tidak ada langsung, dan sampai hari ini Ramadan ke-23 Gus Yakut sendiri bersama keluarganya memang belum sekalipun tampak atau pulang ke daerah asalnya di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Demikian rekan Anggra. Baik rekan Maska, bisa dilaporkan seperti apa sosok Gus Yakut di mata keluarga dan warga sekitar? Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, dari berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Ketua RT setempat, Zainal Abidin, yang juga merupakan tetangga dari Gus Yakut. Sosok Gus Yakut sendiri merupakan sosok yang sangat aktif karena yang bersangkutan dalam kegiatan masyarakat, dalam kegiatan keagamaan, karena yang bersangkutan diketahui juga merupakan bagian dari keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin yang berada di Kelurahan Leteh, yang mana pondok pesantren tersebut merupakan salah satu pondok pesantren yang berpengaruh di Kabupaten Rembang, yang memiliki beberapa tokoh-tokoh besar, di antaranya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri yang diketahui merupakan paman dari Gus Yakut sendiri. Kemudian kakak Gus Yakut, Yahya Kholil Stakuf yang merupakan ketua PBNU, dan juga adik dari Gus Yakut yang merupakan wakil Bupati Rembang, yaitu Hanis Kholil Baro. Menurut Zainal, saat Yakut berada di kediamannya di Rembang, biasanya yang bersangkutan mengadakan open house
untuk menerima kunjungan dari para kerabat, handai tolan maupun masyarakat sekitar, termasuk yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada mantan Menteri Agama tersebut. Dan Zainal Abidin sendiri selaku Ketua RT mengatakan bahwa Gus Yakut adalah sosok yang loyal dan aktif dalam organisasi di mana yang bersangkutan bernaung, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga GP Ansor. Demikian rekan Anggra dan juga Tribuners. Baik rekan Maska, bisa dilaporkan bagaimana respon dari warga sekitar terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK? Baik rekan Anggra dan juga Tribuners. Tadi kami sempat menghubungi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Ketua PCNU Kabupaten Rembang, yaitu Kiai Haji Mohtar Oha. Yang bersangkutan memberikan reaksi keras terhadap penahanan Gus Yakut oleh KPK dan bahkan meyakini bahwa KPK dalam tanda kutip sedang diobok-obok oleh kepentingan politik tertentu. Dan menurut Ketua PCNU Rembang yang juga merupakan rekan dari teman dekat dari Gus Yakut, dia meyakini bahwa apa yang dialami oleh Gus Yakut ini merupakan suatu upaya politisasi hukum. Dan menurutnya kasus yang menjerat Gus Yakut ini sebetulnya berawal dari kebijakan diskresi yang dilakukan oleh Gus Yakut demi kepentingan jemaah haji itu sendiri. Dan dia berharap Gus Yakut masih bisa memberikan perlawanan dalam tanda kutip di jalur hukum dengan menyediakan tim hukum yang bisa secara komprehensif menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan menurut Ketua PCNU Rembang lagi, ya Kiai Mohtar Oha, Gus Yakut sama sekali tidak menerima aliran dana dari kasus yang dituduhkan terhadapnya ini. Jadi secara umum memang para muhibbin atau orang-orang, para pendukung dari Gus Yakut, termasuk yang berada di Kabupaten Rembang sendiri, memang beberapa di antara mereka meyakini bahwa Gus Yakut tidak bersalah dan merupakan korban dari politisasi hukum. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Ketua PCNU Kabupaten Rembang. Demikian rekan Andra. Baik rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, memperkenalkan diri dulu Pak dengan Bapak siapa? Saya Zainal Abidin, atas nama Ketua RT 42 RB 2 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Ya. Saya selama ini setelah Gus Yakut sebagai tersangka sampai hari ini ya, di puasa ke hari yang ke-23 ini beliaunya belum pernah singgah di Rembang atau mampir di Rembang. Orang tahu beradanya pun di Jakarta. Memang kalau Gus Yakutnya selama ada kegiatan di Rembang, ya, misalkan di sini ada buka bersama, itu juga masih memberi apa itu namanya kontribusi lah keluarga ke jamaah. Misalnya ada kemarin kan di sini selama puasa kan ada doa bersama sebenarnya lah untuk kekuatan Gus Yakut, untuk kebaikan Gus Yakut, ya. Sampai hari ke-23 sampai hampir penetapan Gus Yakut kemarin Gus Yakut ditahan, itu belum ada Gus Yakut sampai pulang ke sini. Tapi kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau bulan Ramadan selalu di rumah? Kalau bulan Ramadan biasanya di akhir-akhir Ramadan. Itu di bulan-bulan di hari-hari ke-28 ke-29 itu belum ada acara di rumah biasanya. Di pondok atau di kediaman? Ya, di kediaman juga di pondok. Kalau pondoknya itu masih wilayah RT sini bukan Pak? Kalau pondoknya bukan wilayah RT sini. Bukan wilayah RT sini. Tidak ada sini. Ya. Kalau jenengan sebagai ketua RT mungkin terakhir kali pernah berkomunikasi dengan Gus Yakut mungkin kapan? Saya komunikasi dengan Gus Yakut itu sebelum Gus Yakut disekat di sana. Jadi jaga sudah lama nggak ketemu dengan Gus Yakut. Itu pas yang
beliau di Rembang ya? Iya, di Rembang. Ada open house dulu sebelum Gus Yakut ditersangka. Okay. Kemudian kalau sekarang yang di rumahnya berarti ada yang menjaga dari di rumah penjaga itu ada penjaganya Mas, dari kelihatannya dari anak pondok. Oh, anak pondok. Jadi kalau Gus Yakut dan keluarga memang tidak belum pulang. Kondisi rumah pribadi mantan Menteri Agama yakni Yakut Kholil di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah terpantau sepi pada Jumat 13 Maret 2026. Sebagai informasi, Gus Yakut resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 12 Maret 2026. Ketua RT setempat menyebut sejak ditetapkan sebagai tersangka, Yakut belum pernah kembali ke rumah pribadinya di kawasan Rembang. Informasi selengkapnya terkait kondisi terkini rumah pribadi Gus Yakut di Rembang setelah penangkapan akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maska. Silahkan laporan Anda. Baik rekan Anggra dan juga Tribuners, saya laporkan dari Rembang, Jawa Tengah bahwa hari ini kediaman pribadi dari ex-Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Kholil Qomas atau yang lebih akrab disapa Gus Yakut, hari ini terpantau sepi, tidak ada aktivitas, pagar baja hitam juga tampak tertutup rapat, dan sebagaimana diketahui Gus Yakut sejak Kamis kemarin sudah secara resmi ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Adapun mengenai keadaan rumah Gus Yakut yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin ini, menurut Ketua RT setempat yaitu Zainal Abidin, memang Gus Yakut dan keluarganya sudah lama tidak pulang ke rumahnya di Kabupaten Rembang dan lebih banyak berada di Jakarta. Namun demikian, menurut Zainal Abidin, setiap ada kegiatan masyarakat atau kegiatan di pondok pesantren, Gus Yakut masih memberikan kontribusinya. Adapun Zainal sendiri sebagai Ketua RT mengaku sudah lama tidak berinteraksi langsung dengan Gus Yakut, dan terakhir kali dia bertemu dan berkomunikasi dengan Gus Yakut adalah beberapa waktu sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK saat ada kegiatan open house di kediaman pribadinya. Dan menurut Zainal Abidin lagi, selama Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka, dan lebih tepatnya selama bulan Ramadan ini, setiap harinya warga, masyarakat setempat, dan juga jemaah setempat mengadakan kegiatan doa bersama untuk mendoakan Gus Yakut, mendoakan kekuatan dan keselamatan bagi Gus Yakut. Dan menurut Zainal, selama kegiatan doa bersama tersebut, Gus Yakut sendiri juga memberikan kontribusinya meskipun tidak ada langsung, dan sampai hari ini, Ramadan ke-23, Gus Yakut sendiri bersama keluarganya memang belum sekalipun tampak atau pulang ke daerah asalnya di Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Demikian rekan Anggra. Baik, rekan Maska, bisa dilaporkan seperti apa sosok Gus Yakut di mata keluarga dan warga sekitar? Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, jadi berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Ketua RT setempat, Zainal Abidin,
yang juga merupakan tetangga dari Gus Yakut. Sosok Gus Yakut sendiri merupakan sosok yang sangat aktif karena yang bersangkutan dalam kegiatan masyarakat, dalam kegiatan keagamaan, karena yang bersangkutan diketahui juga merupakan bagian dari keluarga besar pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin yang berada di Kelurahan Leteh, yang mana pondok pesantren tersebut merupakan salah satu pondok pesantren yang berpengaruh di Kabupaten Rembang, yang memiliki beberapa tokoh-tokoh besar. Di antaranya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri yang diketahui merupakan paman dari Gus Yakut sendiri. Kemudian kakak Gus Yakut, Yahya Khalil Stakuf yang merupakan ketua PBNU, dan juga adik dari Gus Yakut yang merupakan wakil Bupati Rembang, yaitu Hanis Khalil Baro. Menurut Zainal, saat Yakut berada di kediamannya di Rembang, biasanya yang bersangkutan mengadakan open house untuk menerima kunjungan dari para kerabat, handai tolan maupun masyarakat sekitar, termasuk yang ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada mantan Menteri Agama tersebut. Dan Zainal Abidin sendiri selaku ketua RT mengatakan bahwa Gus Yakut adalah sosok yang loyal dan aktif dalam organisasi di mana yang bersangkutan bernaung, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal